Tabel adalah daftar yang berisi sejumlah data. Nah, terus dalam statistika, jumpa lagi di channel cerdik.com. Bagi kalian yang baru pertama kali berkunjung di channel cerdik.com, silahkan klik tombol subscribe lalu klik loncengnya agar kalian tidak tertinggal updatean terbaru dari cerdik.com. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas materi tentang statistika. Apa sih yang dimaksud dengan statistika? Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara mengolah, menyajikan, serta mempresentasikan data. Ya, secara sederhana, statistika itu berurusan dengan data. Dalam pembelajaran hari ini ada beberapa istilah yang perlu kalian ketahui. Ya, yang pertama tadi statistika, yang kedua adalah frekuensi data. Frekuensi data adalah jumlah data. Nah, selanjutnya ada istilah turus nanti. Turus itu artinya tongkat. Secara sederhana ya, turus dalam statistika adalah simbol yang digunakan untuk mempermudah dalam menghitung data. Kita lanjutkan ke pembahasan tentang data. Silakan kalian amati data tersebut. Di suatu kelas terdapat 33 siswa yang mengikuti ujian matematika. Dari data yang diperoleh, nilai dari 33 siswa adalah sebagai berikut. Nah, ada 70, ada 60, ada 75, 90, ada 65, ada 75, sampai yang paling akhir, yang paling bawah 100. Nah, ini adalah data anak-anak. Nah, pertama, dalam pembelajaran ini kita akan belajar mengelompokkan data. Nah ya, setelah kita mempunyai data ini, kita kelompokkan. Kita cari nilai terendah dan nilai tertinggi. Silahkan kalian amati data tersebut. Berapa nilai terendahnya? Ya betul, nilai terendahnya adalah 50. Nilai tertingginya 100. Nah, kita buat data dari 50 sampai 100. Yang pertama kita cari adalah 50. 50 ada berapa? Kita cari itu dari atas, terus turun lagi ke bawah, turun lagi ke bawah. Ada berapa? Ada 1. Nah, kita coret 1. Lalu 55. 55 ada berapa? Kita cari dari atas ke bawah. Ada berapa? 55 ada berapa? 55. 55 ada 2. Nah, itu. Lalu 60. 60 kita cari dari atas ke bawah. Ada berapa? Ada 2. Lalu 65 kita cari dari atas ke bawah ya. Kita tandain ya, kita coret, jangan lupa kita coret. Ada berapa? Ada 3. Nah, selanjutnya setelah 65 kita cari yang 70. Ya, kita cari, kita coret ya, kita tandain. Kenapa dicoret? Sebagai tanda itu sudah terhitung. Nah, gitu ya. Nah, kalian juga bisa lingkarin juga bisa ya. Nah, lanjut. 70 ada berapa? 70 ada 4. Lalu 75 kita cari juga, kita coret dari atas ke bawah kita cari. Ada berapa? Ada 4. Lalu 80 kita cari lagi. Ada berapa? Ada 4. Lalu 85 kita cari. Ada berapa? Ada 6. Nah ya. Nah, turusnya begini anak-anak. Turusnya, kalau turus lebih dari 5, misalnya kalau turus 1 itu kan tongkatnya 1. Kalau turus 2, kalau 2 turusnya ada 2, 3 ada 3, 4 ada 4. Kalau 5 itu dicoret. Nah, kalau 5 itu dicoret. Nah, kalau ada 2 turus yang dicoret, berarti 5 dikali 2 sama dengan 10 ya. Kalau ada 1 turus yang dicoret seperti itu, lalu di sampingnya ada 2, berarti 5 ditambah 2. Nah, itu untuk mempermudah seperti itu. Lanjut, 90 ada berapa? 90 ada 3 ya. 90 ada 3. Selanjutnya 95 ada berapa? 95 betul, ada 2. Nah, selanjutnya 100 ada berapa? 100 ada 2. Nah, itu kita sudah mengelompokkan data anak-anak. Kita mengelompokkan data, menghitung data menggunakan turus seperti itu ya. Nah, ini coret-coretannya seperti itu. Nah,
setelah kita coret-coretan, kita ingin menyajikan data tersebut ke dalam sebuah tabel nih, ya. Tabel adalah daftar yang berisi sejumlah data. Nah, ya, ini contoh tabel. Tabel itu berisi satu nomor, ya. Nomor itu agak rapi. Yang kedua adalah data-datanya. Nah, pada contoh ini adalah data hasil ujian matematika. Lalu sebelah data ada turus. Nah, sebelah turus ada frekuensi data, ya, alias jumlah banyaknya data. Nah, kita pindahkan tadi itu yang kita sudah coret-coret 50, ada satu, kita tulis di situ di tabel itu 50, ya. Kita coret turusnya satu, lalu kita tulis frekuensinya menggunakan simbol bilangan 1, ya. Terus 55 ada berapa? Ada 2. 55 ada 2. Kita coret turusnya 2 kali, ya. Terus simbol bilangannya 2. Nah, lalu sampai seterusnya sampai dengan 100. Nah, itulah cara menyajikan data, ya. Pertama kita cari datanya, lalu kita olah ke dalam bentuk tabel. Nah, setelah kita menyajikan data ke dalam tabel, bagaimana cara membaca data yang ada pada tabel? Nah, kita bisa lihat di situ ada data dan frekuensinya. Misal yang pertama, ya, jumlah siswa yang mendapatkan nilai 50 sebanyak 1 orang. Lalu yang kedua, jumlah siswa yang mendapatkan nilai 55 ada 2 orang. Jumlah siswa yang mendapatkan nilai 60 ada 2 orang, dan seterusnya hingga jumlah siswa yang mendapatkan nilai 100 ada 2 orang. Nah, gitu ya. Jadi kita lihat datanya, data hasil nilai ujian matematika dan frekuensinya. Nah, seperti itu. Jadi kita gabungkan, ya. Nah, itulah cara membacanya. Nah, selanjutnya adalah menafsirkan data. Jadi ketika kita sudah memiliki data, kita bisa menafsirkan data tersebut. Misalnya anak-anak, jumlah siswa yang mendapatkan nilai 70. Nah, kita cari jumlah siswa yang mendapatkan nilai 70 pada tabel ada berapa? Kita lihat ada 4. Nah, itu kan berarti kita bisa menafsirkan data. Jumlah siswa yang mendapatkan nilai di bawah 70, berarti dari 50 sampai 65. Kita hitung tuh, ya. Yang 50 ada berapa orang? Ada 1. Yang 55 ada berapa orang? 2. 2 tambah 1 sama dengan 3, ya. Nah, yang 60 ada berapa orang? Yang 60 ada 2 orang. 3 ditambah 2 jadi sama dengan 5. Nah, yang mendapatkan nilai 65 ada berapa orang? Ada 3. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Nah, jadi penafsirannya adalah yang mendapatkan siswa yang mendapatkan nilai di bawah 70 ada 8 orang. Nah, itu cara kita menafsirkan data, ya. Atau siswa yang mendapatkan nilai di atas 90, berarti dari 95 ke 100. Kita lihat yang 95 ada berapa orang? Ada 2, ya. Yang 100 ada berapa? Ada 2, berarti yang mendapatkan nilai di atas 90 ada 4 orang. Nah, kita juga bisa menafsirkan misalnya jumlah siswa yang mendapatkan nilai 70 sampai 80, berarti kita hitung 70-nya dan 80-nya. Nah, kalau yang tadi di bawah 70, yang kedua di atas 90. Nah, kalau yang ketiga ini dari 70 sampai 80, berarti 70 dan 80-nya dihitung. Yang mendapatkan nilai 70 ada berapa orang? Yang mendapatkan nilai 70 ada 4 orang. Yang mendapatkan nilai 75 ada 4 orang. Yang mendapatkan nilai 80 ada 4 orang. Berarti ada dari 70 sampai 80 ada 12 orang. Nah, itulah cara kita menafsirkan data.
selain kita bisa menampilkan data dalam bentuk tabel, kita juga bisa menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk persegi panjang, tegak maupun mendatar yang sama dan terpisah. Nah, itulah pengertian dari diagram batang. Selanjutnya kita akan mengubah data yang ada pada tabel ke dalam bentuk diagram batang. Caranya adalah pertama, kalian buat garis mendatar atau sumbu X. Nah, selanjutnya kalian buat sumbu Y atau garis tegak. Sumbu X merupakan sumbu yang berisi nilai hasil ujian matematika. Sumbu Y merupakan sumbu yang berisi banyaknya siswa. Nah, langkah selanjutnya adalah kalian gambar persegi panjang tegak masing-masing nilai hasil ulangan matematika sesuai dengan banyak siswa. Misalnya contoh seperti ini. Nah, ini adalah nilai hasil ujian matematika. Nah, data tabel seperti ini. Nah, 50 ada 2 ya. Di situ ada 2. Turusnya salah di situ ya. Turusnya salah. Oke ya. Lalu yang selanjutnya 65. 65 ada 11 ya. Nah, karena ada 2 turus yang dicoret, seret lalu tambah 1. Jadi 5 tambah 5 tambah 1 sama dengan 11. Nah, selanjutnya 70 ada 2 turus yang dicoret berarti 10. Nah, selanjutnya 75 ada 3, dan terakhir 80 ada 6. Nah, itu data hasil ujian matematika dalam bentuk tabel. Kita ubah data yang dari tabel tersebut, kita ubah ke diagram batang. Nah, di bawahnya adalah diagram batangnya. Pertama kalian tarik yang 50 ya, 50 kalian bentuk persegi ya, berhenti di angka 2 ya, karena frekuensinya 2. Selanjutnya 65 kita tarik ke atas, berhenti di angka 11 karena frekuensinya adalah 11. Selanjutnya 70 kita tarik ke atas, berhenti di 10 karena frekuensinya adalah 10. Nah, selanjutnya 75 berhenti di antara 2 dan 4. 2 dan 4 itu ada berapa? Ada angka 3. 2, 3, 4 ya, berarti frekuensinya betul, frekuensinya adalah 3. Dan terakhir yang 80 frekuensinya adalah 6. Nah, itu. Nah, kita bisa tarik seperti itu, atau kita juga bisa ubah menjadi bentuk diagram batang yang mendatar seperti ini contohnya. Nah, yang atas dan yang bawah itu sama, datanya sama, hanya diubah yang satu tegak, yang satu datar. Itu dia pembahasan kita tentang statistika ya, bagaimana cara kita mengelompokkan data, lalu menyajikan data dalam bentuk tabel, lalu membaca data, menafsirkan data, lalu mengubah data yang ada pada tabel ke dalam bentuk diagram batang. Oke, demikian anak-anak. Jika kalian punya requestan materi yang mau kalian bahas, silahkan kalian ketik di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-temannya agar bertambah manfaatnya. Salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya.